warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hakim, selanjutnya para minyak alim ulama jadi pandai sudah bintang dalam negeri, selanjutnya bukan dong impape kemana kadang terbaik tapi katanya kegulang tapi membarito generasi muda, pemuda harapan bangsa, pemudi syuting negara, kaum muslimin wal muslimat yang belum berbini dan belum bersunat, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang cerah ini, Allah masih memberikan amanah hidup kepada kita. Alhamdulillah. Jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih bekerja sehingga kita bisa bernafas. Mudah-mudahan nikmat hidup ini betul-betul dapat kita isi dengan berbagai amalan, amal-amal soleh tentunya, dan segala nikmat yang tertumpang pada nikmat ini betul-betul menjadikan kita pribadi yang soleh, pribadi yang mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam senantiasa kita hadirkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuknya 10 kali. Maka oleh karena itu hadirin, mari kita perbanyak selawat. Insyaallah Allah akan turunkan rahmat bagi kita. Karena selawat dari Allah itu maknanya rahmat. Allah akan berikan kemudahan, kenikmatan, keberkahan, ketaatan di dalam hidup kita. Mari kita perbanyak selawat sebagai tanda dari rasa cinta kita kepada Nabi, rasa syukur kita terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang terbatas ini saya akan berbicara sekilas tentang agar tidak menjadi ayah durhaka. Ini pembahasan mungkin akan ada seri 1, 2, dan 3-nya karena cukup panjang, waktu kita terbatas. Kalau kita tengok sebuah kitab yang cukup masyhur yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di dalam kitab yang beliau tulis Syiar A'lam An-Nubala, di dalam kitab itu ada sebuah kisah yang sangat penuh hikmah dan penuh pelajaran bagi kita. Suatu ketika seorang ayah yang sudah tua renta menghadap kepada Umar, yang beliau ketika itu adalah khalifah. Ayah ini mengadu, "Wahai khalifah, saya punya anak satu, laki-laki, satu-satunya, si Tonggak William. Tapi anak ini selalu berkata kasar, membentak, bahkan sampai memukul saya. Wahai khalifah, tolong bantu saya. Tak sanggup lagi saya menghadapi anak macam ini. Sayangku padanya tak berbilang, tapi dia tak pernah menghargai dan menghormatiku sebagai ayah." Maka khalifah melalui utusannya memanggil si anak ini. Maka dihadapkanlah kepada khalifah. Khalifah Umar bertanya, "Wahai ananda, ayahmu berbicara ini dan itu, apa betul?" Si anak menjawab, "Iya khalifah." "Kenapa engkau berlaku durhaka kepada ayahmu?"
wahai khalifah, kalau seorang anak berkewajiban berbakti kepada ayah dan ibunya, ibu saya sudah meninggal, katanya. Lalu apakah kewajiban seorang ayah terhadap anak? Maka Khalifah Umar berkata, ada 3 kewajiban seorang ayah terhadap anak. Yang pertama adalah mencarikan calon ibu yang salehah dan menjaga kesolehannya tersebut. Itu kewajiban yang pertama seorang ayah. Sebelum dia punya anak, dia mesti mencari seorang calon istri yang salehah, dan setelah menikah dia menjaga wanita pujaan hatinya tadi, belahan jiwanya tadi untuk tetap salehah. Kewajiban yang kedua adalah memberi nama anak dengan nama yang baik. Kewajiban yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak. Maka sang anak berkata, wahai Khalifah, sungguh tak saya temukan satupun daripada ayah saya. Ayah saya mendapatkan ibu saya dari pasar hanya dengan harga 4 dirham. Kalau sekarang dirham itu Bapak Ibu, lebih dan kurang 1 dirham itu 4.500 rupiah. Jadi kalau 4 dirham kira-kira 20.000. Lebih mahal seekor ayam gadis ketimbang seorang wanita ketika itu di jalan itu. Artinya ini budak yang paling murah yang dibeli, lalu dijadikan istrinya, lalu lahir 1 orang anak. Selanjutnya Khalifah, ayah saya tidak pernah mengajarkan kepada saya tentang agama ini, tentang Al-Quran. Maka Khalifah Umar berkata, wahai bapak, engkaulah ayah yang durhaka. Engkaulah yang durhaka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang perlu kita bahas pada kesempatan yang terbatas ini. Yang pertama adalah anak yang durhaka mayoritas dihasilkan dari orang tua yang juga durhaka. Setidaknya dia durhaka kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Mayoritas seperti ini. Orang tua yang jauh dari Allah, mayoritas anaknya juga jauh dari Allah. Orang tua yang jauh dari agama, mayoritas anaknya juga sangat jauh dari agama. Maka yang pertama, ini bagi yang belum punya istri, yang belum menikah, maka jangan sampai agar kita menjadi ayah durhaka, carilah calon istri yang salehah. Agama sudah menuntun sedemikian bagus. Nabi SAW dari sekian banyak kriteria calon istri yang baik, Nabi mengatakan, "Fazfarta bidzatid din taribat syada'ah." Carilah istri atau carilah calon suami yang paling bagus agamanya, taribat syada'ah, maka engkau akan selamat. Selamat dari sikap dan perbuatan buruknya. Engkau akan selamat dari dosa-dosa yang ditimbulkan oleh si perempuan tadi. Engkau akan selamat dari kasarnya mulut seorang suami yang jauh dari etika yang baik, dari agama yang dituntut oleh Nabi SAW. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, carilah suami yang soleh. Kalau dia tak mencintaimu, dia tidak akan berkata kasar padamu. Dia tetap berbicara yang lembut. Namun ketika dia mencintaimu, dia akan memuliakan. Nah, ini pesan bagi adik-adikku yang wanita yang mau mencari suami. Lalu bagaimana dengan kami Ustaz yang sudah punya suami, yang sudah punya istri? Binalah. Jangan dibinasakan. Bina. Itu tugas kita. Sudah terlanjur. Kalau nasi sudah jadi bubur, bikinlah bubur itu jadi enak. Jangan dibuang. Banyak cara. Tambah bumbunya, atau dikreasikan banyak macam cara untuk menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh main-main. Bagi kita yang ingin anak yang soleh, anak yang hafiz, maka yang pertama yang dilakukan oleh seorang calon suami adalah mencari pasangan wanita yang soleh. Tidak ada cara lain. Tidak ada diskusi dalam hal ini.
Oh, saya kan laki-laki yang hebat, saya seorang alim, orang yang banyak ilmunya, nanti bisa membina. Siapa yang bisa menjamin? Betapa banyak laki-laki yang soleh, bahkan S1, S2, S3 di luar negeri, kampus terkenal di dunia, ketika mendapatkan teman tidurnya yang tidak soleha, jadi koruptor dia. Yang dia ini orangnya polos, orangnya bagus, orangnya jujur, karena teman tidurnya tak bagus, banyak penuntut tidak qanaah. Suamiku tersayang, itu dia tetangga. Kita masih Avanza, tetangga sudah Mercedes Benz tuh. Ya kan, sekali, dua kali, ketiga, yang keempat gak mau lagi, jadi tidur sengaja. Banyak beban para suami dibuatnya. Ya kan? Oleh karena itu, ini yang pertama, mencari pasangan itu adalah satu kewajiban untuk mencari yang soleh dan soleha. Yang kedua adalah memberi nama yang baik. Ini kewajiban orang tua kepada anak, terutama para ayah. Jangan kasih nama yang buruk kepada anak. Kenapa? Setidaknya ada dua alasan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah nama adalah doa. Setiap kali kita menyebut nama anak kita, setiap kali pula kita mendoakan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yubayyir asma'i qabiha, satu-satunya kebiasaan dariku adalah mengganti nama anak-anak yang jelek menjadi nama-nama yang bagus. Suatu ketika beliau mendengar Khalifah Umar punya seorang putri yang diberi nama Asiyah. Makna itu wanita pembangkang. Kalau jadi istri yang ini, istri yang membangkang, tidak nurut jadi suami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti Asiyah menjadi Jamilah. Jamilah itu bagus. Kalau di bunga dia harum. Al-Wardatul Jamilah. Ini bunga yang harum, bunga yang indah dipandang mata. Jadi nama itu pastikan bagus. Kalau kita lihat orang-orang hebat itu namanya bagus, Bapak Ibu. Kalau dulu di zaman-zaman tahun 90-an nanti sinetron ini Desi Ranasari. Di kampung saya paling banyak perempuan namanya Desi Ranasari semua. Padahal Bapak Ibu, nama itu doa. Kalau kita mencaplok nama artis dengan perilaku yang tidak bagus, besar kemungkinan anak kita juga begitu. Karena dia akan mencontoh, dia akan mengambil teladan dari idola-idolanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahibbul asma ilallah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang disukai dan dicintai oleh Allah itu Abdullah, hamba Allah. Abdurrahim, hamba yang disayangi oleh Allah. Abdurrahman, jadi itu. Sayyid Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, setelah Abdul lalu dinisbatkan kepada selain Allah itu hukumnya haram. Jadi kalau ada nama Abdullah bin Nasir, bagus, ya kan? Abdurrahman, Abdul Husain, itu menurut Syekh Al-Qaradawi itu tidak boleh. Karena Abdul itu hamba, apalagi Abdul Butun, hamba yang setiap kali makan dan makan, itu tak bagus, hamba berdosa. Jadi hati-hati kita dalam memberi nama, berilah nama yang bagus. Yang kedua, nama kita di dunia ini akan menjadi nama kita nanti di akhirat. Maka sekarang Bapak Ibu, kita perhatikan anak-anak kita. Lihat anak kita, namanya betul enggak? Maknanya bagus enggak? Ada doa enggak di dalamnya? Agar setiap kali orang menyebut nama anak kita, maka ada doa yang terlantun untuk dia. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ini kewajiban. Betapa banyak anak-anak sekarang Bapak Ibu, saya mendengar sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri, ada anak yang keluar kata-kata binatang satu kebun di depan ayahnya punya. Satu kebun keluar, sebut aja lah. Padahal anak itu baru berusia 6 tahun. Dari mana anak sekecil ini bisa ngomong yang kasar, yang jelek, yang jorok kepada ayahnya? Siapa yang mengajarkan? Sudah pasti kalau dalam ilmu parenting, anak itu belajar pada orang tuanya.
Mungkin suami istri, bapak ibunya sering ngomongin kasar-kasar, yang jelek-jelek, yang jorok-jorok. Akhirnya keluar. Oleh karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarkanlah anak kita Al-Quran. Tidak ada solusi sekarang yang terbaik selain mengembalikan kita kepada fitrah kita. Dan fitrah kita adalah fitratul Islam. Kembali kita kepada Islam. Dan Islam itu adalah Al-Quran. Mari kita perkuat anak-anak kita dengan basic agama yang kuat. Kembali kepada Al-Quran. Kuatkan